Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku hadirin wal hadirat, a'idin wal a'idat rahimakumullah. Setiap kali kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid seperti ini, terlebih di penghujung Ramadan dan menjelang Idul Fitri, selalunya ada satu kata yang begitu lekat dalam hati kita, yang begitu lekat dalam benak kita, yaitu mudik. Ya, mudik, pulang ke kampung halaman, tempat kita dilahirkan, untuk berkumpul bersama orang tua, sanak saudara, kawan semasa kecil dan jiran tetangga. Hari-hari ini mudik menjadi sebuah dambaan semua orang Islam, khususnya di negeri kita. Menurut pemerintah pusat, pada lebaran tahun ini diperkirakan ada 123 juta orang yang akan bergerak dari berbagai kota ke kota lainnya untuk mudik ke kampung halaman. Sebuah jumlah yang sangat besar. Tetapi faktanya saudaraku, masih juga banyak dari warga negara ini yang tahun ini tidak bisa mudik karena berbagai alasan. Namun saudaraku rahimakumullah, pernahkah terpikir oleh kita bahwa sesungguhnya siapapun kita, baik kita yang tinggal di perantauan maupun kita yang tinggal di kampung halaman, sesungguhnya semua kita pasti akan mudik. Semua akan mudik pada waktunya. Mudik ke kampung halaman sejati kita, kampung halaman yang bukan hanya sekedar tempat kita dilahirkan, namun kampung halaman di mana kita diciptakan. Dialah kampung akhirat yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah, dan segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Saudaraku, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita semua pasti akan mudik keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hidup itu hanya sekali, saya pikir tidak benar saudaraku. Sebab faktanya hidup itu berkali-kali. Banyak ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa setiap manusia hidup melalui fase-fase yang berurutan. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di alam arwah. Sebelum kita menjadi kita, ruh kita sudah ada dan dikumpulkan di alam arwah. Lalu setelah ayah dan ibu kita dipertemukan, maka kita dipindahkan ke alam rahim 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibunda kita. Setelah itu kita dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjalani kehidupan yang serba-serbi ini berbeda-beda jatah umurnya sesuai ketentuan Allah yang telah ditetapkan. Kemudian setiap kita akan mati dan singgah di alam barzakh, tempat penantian sementara sebelum akhirnya kita kembali ke alam terakhir yang akan kita tempati, yaitu alam akhirat yang kekal abadi selamanya. Saudaraku, proses ini wajib diimani dan diyakini oleh setiap orang Islam, sebab kita telah berikrar dalam satu rukun iman, yaitu bahwa kita beriman kepada hari akhirat. Sesiapa yang membantah hal ini dan tidak percaya akan kehidupan hari akhirat, maka sudah jelas kekafirannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'idin wal a'idat rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah kita
Saat kita mudik ke kampung halaman, pastinya kita berharap bisa berjumpa dengan orang-orang yang tercinta, khususnya orang-orang tua kita, sanak saudara kita. Kita ingin berkumpul bersama dalam keceriaan dan sukacita. Untuk itu, setiap kita biasanya telah mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibuka dan dinikmati bersama-sama saat berkumpul keluarga nantinya. Terbayang saudaraku, betapa bahagianya jika kita berkumpul lengkap bersama saudara-saudara kita di hari yang berbahagia ini. Namun kadang harapan tinggal harapan. Tak semua orang tua kita masih ada. Sebagian dari mereka sudah tiada bersama kita. Sanak saudara kita sudah ada yang mendahului kita, tidak lengkap lagi dan sebagainya. Tentu secara manusiawi hal itu akan mengurangi rasa bahagia kita pada hari istimewa ini. Begitulah saudaraku suasana dan dinamika mudik di dunia ini. Ternyata mudik akhirat pun akan seperti itu pula dinamikanya saudaraku. Maka akan muncul sebuah pertanyaan besar dalam hati kita. Bagaimana dengan mudik kita nanti? Akankah mudik kita ke kampung akhirat itu bahagia atau berujung kecewa? Akankah kelak di saat kita mudik ke kampung akhirat, kita bisa berkumpul bersama keluarga kita semuanya penuh sukacita dengan kedua orang tua kita, dengan sanak saudara kita? Ataukah mudik kita akan berujung nestapa karena kita tak menjumpai mereka atau mereka tak menjumpai kita? Mungkin saudaraku, kita sudah sampai di kampung surga dengan segala kenikmatan, namun salah satu dari keluarga kita tak bersama kita. Atau sebaliknya, keluarga kita sudah berkumpul dalam kenikmatan surga sementara kita terpisah dalam nestapa neraka. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka saudaraku, di hari yang istimewa ini, setelah kita ditempa oleh Allah dengan latihan dan ujian Ramadan, setelah kita dibersihkan dengan ampunan-ampunannya yang berlimpah, setelah kita diganjar dengan pahala-pahalanya yang indah, saya mengajak kita semua merenung dan tafakur. Kita tanya rasa kita, kita tegur tubuh kita yang sebujur, kita tanyai hati ini, bagaimanakah nasib mudik kita kelak? Saudaraku, dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 13, Allah ada berkisah tentang dua jenis manusia yang akan mendapati mudiknya dengan dua kondisi yang berbeda. Orang yang pertama, Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan dikembalikan kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan penuh sukacita. Tetapi ada orang kedua yang mengalami hal sebaliknya. Allah sampaikan di dalam ayat ke-8 Quran surah Al-Insyiqaq dan selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, karena sesungguhnya dia dahulu di dunia hanya bersukacita dengan keluarganya dalam keingkaran kepada Allah tanpa mempersiapkan kepulangannya ke akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Subhanallah saudaraku, tentunya jenis yang kedua itu sama sekali tidak kita harapkan keadaannya akan menimpa kita kelak. Oleh karena itu, ada satu tanggung jawab besar, ada satu tugas yang serius yang harus kita lakukan hari ini, yaitu mempersiapkan mudik kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya untuk kita, namun untuk seluruh keluarga kita yang kita cintai. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka saudaraku, jika kita berkeinginan untuk berkumpul kembali secara lengkap dalam kebahagiaan surga di akhirat kelak, persiapkanlah kebersamaan itu dari sekarang. Sebab yang harus pulang dengan selamat itu bukan hanya diri kita sendiri, namun seluruh keluarga kita. Suami dan ayah yang soleh sendiri, sementara istri dan anak-anaknya tidak bisa dipimpinnya, tidak bisa diajaknya menjadi soleh seperti dirinya, maka ia bukanlah suami yang bertanggung jawab. Istri yang soleh sendiri, sementara suaminya tidak bisa dimotivasinya, maka ia bukan istri yang baik. Anak yang soleh sendiri, namun membiarkan orang tuanya tidak baik, adalah anak yang tidak berhasil. Begitulah seterusnya, termasuk dengan saudara-saudara kita. Maka mari saudaraku, hari ini kita akan memulai babak baru kehidupan kita. Kehidupan yang telah kita persiapkan dengan segala kebaikan selama sebulan penuh selama Ramadan. Kehidupan yang kita mulai dengan fitrah yang suci. Mumpung kita baru diampuni dosa-dosa kita. Mumpung kita baru mendapat karunia tak terhingga selama Ramadan yang mulia ini. Kita benahi keluarga kita. Kita bergerak bersama-sama dalam ketakwaan. Kita ambil peran masing-masing sesuai dengan posisi dan kemampuan kita. Itulah hakikatnya dakwah. Dakwah adalah kewajiban setiap insan, siapapun dia, dan itu harus menjadi laku utama kita sebelum segala pekerjaan lainnya. Seorang suami dan ayah wajib mendakwahi istri dan anak-anaknya. Istri wajib mendakwahi suami dan anak-anaknya dengan cara yang sesuai. Anak pun wajib mendakwahi orang tuanya dengan cara yang bijaksana. Saudara dengan saudara wajib saling mendakwahi dengan penuh cinta. Insya Allah saudaraku, jika seperti itu, kelak kita akan mudik bersama-sama, berkumpul bersama-sama dalam kenikmatan karunia Allah dan penuh sukacita. Dunia ini sementara saudaraku, maka kebersamaan dan kebahagiaan di dunia ini pun hanya sekedarnya saja. Maka janganlah yang sementara ini justru kita kejar-kejar setengah mati, sementara untuk persiapan berkumpul di akhirat hanya kita kerjakan setengah hati. Semoga Allah berkenan mempersatukan kita kembali semuanya dengan seluruh keluarga kita tercinta di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.